Apa ciri-ciri seseorang sedang disebut oleh Allah? Kekasih-kekasihnya menyebut dia. Baik menyebutnya dalam pujian ataupun cacian. Itu ujian bagi yang mendengar. Apalagi yang dipuji dan dicaci itu. Itu ujian terindah bagi dia itu. Ini kabar gembira. Siapapun yang sedang diuji berarti Allah sedang perhatiin dia. Tapi kalau Allah sudah nggak uji, berarti kita sudah nggak diperhatiin. Berarti kita udah nggak didaftarin masuk anggota sudah. Karena udah nggak teregistrasi, kan mungkin sudah DO kali. Itu bagian dari buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Jadi jangan lagi mengeluh, hentikan keluhan itu malam ini juga. Mau menjadi kekasih Allah? Ya, ambil satu namanya, As-Sabur. Apa arti As-Sabur? Nah, ini mau jadi arif, ambil satu nama Allah, ya. Oleh karena itu ini kabar gembira bahwa menatap, memandang Allah itu bukan memandang dengan mata ini, juga bukan pikiran, kolbu pun tidak sampai. Yang menatap itu sir kita. Sir itu rahasia Allah yang ada di dalam diri. Dia dapat menatap, tapi bukan dengan tatapan ini. Allah sendiri yang mengatakan kuntu sam'ahu, kuntu basarahu. Yang menatap saat itu aku sendiri. Maka orang tidak sampai di makam ihsan kecuali dia fana fil hub. Dia lebur dalam mencintai Allah. Orang kalau sedang cinta, dia ngalah semua kepada yang dicintainya. Itu yang disebut lebur. Apa maumu itu mauku. Apa yang kau lihat itu yang aku lihat. Itu namanya fana. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil wa aftah lana ya fattah fatul arifin. Wa nas'aluka ya rabbana asyauqa ila liqa'ik wa liqa' ila habibikal mustafa amin rabbal alamin. Baik para abuya, Bang Dik, semua jemaah yang hadir, semoga sehat selalu, amin. Yang badannya sakit, semoga hatinya tidak sakit, amin. Hidup tuh dua aja, kalau nggak sehat sakit, kalau nggak senang susah, kalau nggak dapat musibah dapat mauhibah. Mauhibah itu pemberian. Yang tidak boleh berubah itu cuma satu, hatinya menatap Allah atau tidak. Ya. Untuk saudaraku yang di kampung, ya di Sumatera, saya orang Sumatera, tapi saya tidak berani bikin donasi, Bang Dik. Kawan-kawan saya beberapa asatidz, alhamdulillah mereka buka donasi. Tapi kenapa kami tidak berani? Karena kami, walaupun saya pernah bekerja di lembaga filantropi, tapi saya tahu diri, saya takut tidak bisa memegang amanah itu. Maka kami fokus di himbauan, kajian insya Allah. Dan mendoakan ya, untuk saudara-saudaraku yang di Aceh, ya, yang di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat. Doa kami tiap hari untuk kalian. Secara di belakang layar kita selalu support ya. Adapun perdebatan di luar sana, apakah pemerintah menetapkan itu bencana nasional tidak nasional, gak usah pikirkan. Insya Allah bantuan akan selalu datang, tapi yang sabar, ya, yang sabar. Kenapa? Karena ini kan di luar dugaan. Walaupun guru-guru saya dari dulu mengatakan hati-hati, akhir 2025 ada bencana besar, pertengahannya juga terjadi, ya. Itu kan firasat. Firasat itu walaupun sudah dikabarkan, kita tidak bisa merubah takdir. Jadi tolong diingat, sehebat apapun firasat, dia tidak dapat merubah takdir. Ya, itu Bang Dik. Tidak ada lagi kata-kata untuk yang terkena musibah. Kenapa? Karena jangankan kehilangan beberapa anggota keluarga, kehilangan satu aja berat. Tapi kalau kita tidak merasakannya, misalnya kita tidak kehilangan, yang kehilangan tetangga, rasanya biasa. Yang merasakan berat itu orang yang sedang mengalami. Dan saya paham apa yang mereka sedang alami. Ya, kita pernah diuji hal-hal seperti itu juga oleh Allah SWT. Dan itu tepat sekali dengan hikam malam ini. Hikam malam ini berkaitan dengan
dua warna rohani yang akan dialami setiap hamba sampai dia mati, yaitu basat dan qabd. Basat itu satu kondisi yang lapang, qabd itu kondisi yang sempit. Insya Allah kita akan membaca kitab ini, mungkin dapat 3 atau 4 hikmah karena dia satu tema. Alhamdulillah mukri kita Buya Rahmat Ilahi, dan insya Allah nanti syarah uraian saya akan dilengkapi oleh Buya Asfi dan Buya Yunal, ya. Insya Allah beliau sudah siap nanti. Buya istaid ba'du li ziyadati syarah. Untuk siapapun yang berhadir, mari kita baca suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk imam ini, pengarang kitab ini Al-Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sekandari. Untuk para ahli silsilah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani qaddasallahu sirrahu, Sayyidina Abdul Hasan Syazili qaddasallahu sirrahu, Sayyidina Muhammad Bahairi Syah Naqsyabandi qaddasallahu sirrahu, Sayyidi Ahmad Rifai qaddasallahu sirrahu, Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi wa Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahum al-aziz, wa kadzalika Syekh Muhammad Karim Sammani wa jami'i atba'ihim wa usulihim wa furuhim. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya, mari kita luruskan niat untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Buya Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qala basataka kay la yubqiyuka ma'al qabdi wa qabadaka kay la yatsrukaka ma'al basati wa akhrajaka ka'anhuma kay la takunu li syai'in dunahu. Dia memberimu kelapangan agar kamu tidak terus berada dalam kesempitan. Dia memberimu kesannya agar kamu tidak bergantung pada siapapun selain dirinya. Ya, ini coret-coretannya bisa tampil depan ya. Apabila seorang mau ke Surabaya, maka ngelewatin dulu di jalur darat. Misalnya kita ngelewatin Semarang, betul nggak? Ngawi terus sampai ke Semarang. Tempat pemberhentian itu dalam bahasa Arab disebut makom. Apa sebutannya? Jamaknya, pluralnya makomat. Saya tulis makom. Itu ya. Bahasa Arabnya begini. Dia berasal dari kata qiyam. Qiyam berdiri. Nah, makom ini disertai kondisi. Kondisinya disebut dengan hal. Bahasa Indonesia, hal itu apa? Apa halmu apa gitu? Hal itu artinya apa bahasa Indonesia? Alasan. No. Masalah. Perihal. Kondisi. Kalau orang Arab nanya kef haluk, apa halmu, apa keadaanmu? Lalu kita jawab ana bi khair, aku baik, ya. Jadi ada suatu kondisi yang meliputi makom itu kita sebut apa? Hal. Jamaknya ahwal. Ahwal, ya. Oke, nyambung? Ya. Jadi setiap seseorang melakukan perjalanan, dia akan mengalami makom dan hal. Makom kondisi yang stabil, kondisi yang tetap. Tapi tolong diingat, Semarang itu berpindah nggak ke Surabaya? Nyambung? Paham? Makom itu tidak berpindah, yang berpindah orangnya. Di saat seseorang sampai di Semarang, itu rasanya beda ketika orang sampai di Cirebon. Betul nggak? Kita Cirebon dulu baru Semarang, mungkin Solo, Ngawi apa gitu, terserah teman-teman kalau jalur darat. Alami perjalanan. Perjalanan itu juga ada makomnya. Di saat seseorang mengalami misalnya, kalau kayak kita ini kan nggak ada yang lepas dari maksiat, benar nggak? Ada di sini yang tidak berdosa? Minimal hari ini matanya sudah dosa belum? Telinganya sudah dengar aib orang belum? Udah dengar aib Prabowo belum? Dah. Tuh ente ayat.
senang banget dengerin aib orang ya. Sudah menikmati apa tuh yang ditonton orang di stand up comedy Panji itu? Oh ya. Ya, hari ini stand up comedy dia ada pesan tapi ada adabnya loh dalam agama. Hati-hati yang bergerak dalam dakwah stand up comedy, tolong jangan menghina orang. Sibabul muslim fusuk. Mencaci maki sesama muslim fasik. Fasik itu sama kufur dekat. Hati-hati. Yang kurang di negeri bebas adalah bersyukur. Ya. Di negara monarki di luar sana, bahkan di jiran kita yang tidak monarki pun mengkritik pemerintah, belum turun dia dari mimbar, itu diturunin deh. Ketika ada salah satu negara yang Islam di Timur Tengah sana, khotib Jumatnya mengkritik pemerintah karena membolehkan perempuan nyetir, belum turun, belum selesai khutbah, langsung ditangkap di Mekah. Ya, di Indonesia gimana? Orang hujat-hujat presiden gimana? Ya, biarin hidup. Karena ini orang nggak pernah jalan-jalan keluar dengan serius, rasa bersyukur dia sebagai penyampai pesan kurang, sebagai ustadz kurang. Jadi yang mengajarkan tidak bersyukur hari ini itu orang-orang yang berdiri di mimbar itu. Itu sebabnya Bang Dik, saya 2025, seingat saya cuma 2 kali khutbah. Satu khutbah hari raya, karena sudah janji dari sebelum pandemi di kampung. Yang kedua, dipaksa Guru Udin, dalam tanda kutip. Karena waktu itu kita sowan ke Guru Udin di Samarinda, pas hari Jumat saya khutbah di situ. Dipakain sorban besar itu ya. Teman-teman, ujian yang terberat apa nanti? Ketika Allah nanti mengislah Al-Mahdi. Itu mah gampang. Benar gak? Kalau sudah diislah. Tapi masalahnya antum nanti akan lihat, nanti banyak orang mengaku dia diislah oleh Allah. Gimana cara taunya nanti? Saya ini orang yang sudah diislah, diperbaiki semalam. Ngaku-ngaku, nanti banyak. Semuanya ngaku, dari semua yang ngaku ada satu yang asli. Maka Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Ya, tapi setelahku akan muncul salathuna dajjalun, 30 dajjal, 30 pembohong, semuanya mengatakan ana Rasulullah. Semua mengatakan aku utusan Allah atau aku Al-Mahdi. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira nih, kalau itu terjadi, dari 30 itu ente ikut yang siapa? Gimana cara mengetahui dia di Islam? Tapi nggak akan kita buka juga malam ini. Ya. Maka Sidi Ahmad Rifai dalam Al-Burhan Al-Mu'ayyad mengatakan hati-hati, kadang wali Allah itu tukang sapu, kadang tukang bersih-bersih, kadang petani, kadang pedagang. Allah sembunyikan nurnya di tempat orang paling banyak bohong di pasar. Allah sembunyikan nurnya di antara orang-orang yang menjabat. Bisa jadi, suka-suka Allah itu. Sebagaimana Allah sembunyikan zulumat, gelapnya syaitan di majelis-majelis. Pernah dengar majelis, duit majelisnya ditipu oleh yang khidmatnya atau ustadznya? Pernah? Pernah ya? Pernah? Sering apa lebih sering? Baru lewat. Ya, sama aja. Orang yang sorak-sorak, ayo kumpulkan dana untuk bantu saudara kita di negara fulan. Mana suara mereka untuk Sumatera? Ada nggak? Kita nuntut mereka, ini saudara kamu di Sumatera juga sengsara loh. Apa nge-branding? Nggak ada kan? Kalau saya nggak berani karena Ribat bukan lembaga filantropi itu. Kita lembaga ta'lim. Ya. Kan ciri-ciri kerusakan itu ketika seseorang mengambil amanah yang bukan ilmunya. Betul nggak? Di antara orang-orang Ribat hanya kami yang berdua yang orang filantropi, saya dan Buya Asfi. Buya Asfi pun cuma konsultan, tidak pernah di programnya. Saya hanya di program filantropi itu 3 tahun, nggak cukup pengalamannya. Jadi kita nggak nekat seperti kawan-kawan saya sebagian kumpulkan duit terus bingung mau dibawa kemana. Habis itu udahlah masuk ke rekening aja deh. Itu banyak terjadi. Ustadz kalau belum jadi kekasih Allah ngeliat duit hijau juga matanya. Gimana Bang Dik? Sama aja. Ya.
Berapa banyak kawan kita sebelum dia menjabat itu kritisnya ke pemerintah nggak tanggung-tanggung. Pas menjabat, ya salam. Ya, itu yang sekarang diem aja di Senayan itu kan dulu mahasiswa yang ngeritik pemerintah. Sekarang diam-diam aja. Ya. Jadi orang kalau sudah memakan hal yang dulu dia kritik itu dia nggak berani ngomong, nggak semudah bicara. Oleh karena itu, memang lebih enak kita independen, betul nggak? Maka Al-Fakir tidak terlibat dengan ormas manapun, jadi saya tidak ikut ormas manapun, walaupun secara budaya, saya ngajinya di Perti, Bapak Ibu, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera. Secara sanad saya juga nyambung ke NU, saya ngaji tafsir makna dulu ke ulama Muhammadiyah di Padang, tapi saya memilih untuk tidak aktif di ormas manapun. Ya. Karena kalau kita sudah di ormas, kita biasanya bela ormas, bukan bela al-haq. Hujan gak? Ya, hujan juga gak apa-apa ya. Nanti bedaknya luntur. Kembali, al-basat al-qabad. Basat itu waktu seseorang dia tidak diuji dengan kesusahan, dia diuji dengan kelapangan. Bang Dik sakit, berarti Bang Dik sedang qabad. Betul? Tapi orang seumur Bang Dik punya tanah seluas ini nggak di Tangerang Selatan? Teman-teman. Berarti secara materi Bang Dik itu basat. Allah sedang lapangkan. Oke? Ada yang sakit? Ada yang sakit hari ini? Malam ini? Sakit hati? Nggak masuk. Itu urusannya hati ente nggak beres. Ada yang kantongnya sakit? Itu berarti sedang qabad. Sedang qabad. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sesusah apapun hidupmu, jangan pernah menghinakan dirimu dengan meminta-minta. Nggak makan ya nggak makan, ya sudah. Zikiran aja. Sholawatan aja. Ya. Jangan sampai nanti ada masa nanti paceklik 3 tahun sebelum Al-Mahdi dan Ad-Dajjal bertempur itu paceklik. Seperti Rasulullah pernah 3 tahun hanya makan dedaunan sama kulit-kulit pelepah kurma. Sahabat-sahabat hanya makan begitu, dan mereka nggak menjadi zindik. Mereka nggak ngomel-ngomel, ya, nggak ngomel-ngomelin menterinya, ngomelin presidennya, nggak usah begitu. Hadapi sendiri. Orang itu nggak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan, itu nggak akan pernah. Tetangga aneh, tetangga kita seneng, kita susah. Segimanapun kita nunjukin susah ke dia, dia nggak akan paham apa yang kita alami. Nggak usah cari perhatian makhluk, cari perhatian Allah saja. Ya. Dan pernahkah Allah tidak memperhatikan kita? Itu pertanyaannya. Coba saya tanya, pernahkah Allah tidak memperhatikan kita? Pernah nggak? Terus kenapa ada yang mengatakan Tuhan tidak adil? Atau mengatakan sepertinya Allah sedang tidak baik dengan aku? Memang Allah pernah nggak baik? Orang begitu ulang syahadat. Ulangi semua syahadatnya. Makanya kita diribat sebelum sholat, sebelum zikir, semuanya ulang syahadat. Karena siapa tahu ada kalam kufur, adab kufur. Nah, ini yang disebut oleh Imam Nawawi. Orang menjadi kufur atau salah adab di saat susah, ya, itu dimaklumi. Wajar, dia lagi susah. Yang tidak dimaklumi itu adalah ketika dia sedang senang. Dan dikatakan di sini, al-bastu mazallatul arifin. Keadaan lapang, nikmat luas, ya, nikmat berlimpah, antum dipuji-puji orang, mungkin karena solehnya, ilmunya, apalagi Bang Dik ini pernah dipuji-puji orang tahun berapa Bang Dik? Dari tahun berapa ke berapa? Yang lagi ngiklannya mahal itu? Iya, Extra Joss tuh. 2002 sampai 2006. Lama bener itu. Lama kan itu? Tapi berasanya bentar kan kalau diingat, 2 detik selesai. Di saat itu kebayang nggak sekarang ini? Nggak kebayang. Maka orang di saat dia seneng, kemungkinan dia lalai itu lebih mudah daripada dia lagi susah.
Paham nggak maksudnya? Maka murid yang sadik, murid yang sungguh-sungguh kepada Allah, mengikuti gurunya, mereka lebih memilih hidup banyak ujian daripada hidup banyak pemberian. Nyambung? Berat. Di hikam ini tertulis. Apa tulisannya? Musibah itu hari rayanya para murid. Di kitab ini loh. Kalau tidak mau diuji dengan kehilangan kekurangan, berbagilah saat punya. Tapi orang berbagi saat punya itu sangat sulit sekali. Disitulah dia tergelincir. Dia ngomong ini kan usaha gua, ya kan? Berapa banyak dulu anak-anak muda, dulu saya punya Youth Hikam, Bang Dik. Youth Hikam itu kajian, jadi Hikam yang sekarang ini salah satu bentuk metamorfosis dari beberapa bentuk kajian-kajian hikam. Dulu ada hikam tua, ada hikam muda gitu. Jadi saya bagi dua. Yang hikam muda, pernah dulu kita jelaskan tentang bab takdir. Apa kata si anak muda ini? Nggak bisa gitu, Ustadz nggak paham bisnis katanya. Maksud kamu apa? Saya tanya gitu. Kita ini nggak ada namanya dapatkan hasil kalau kita nggak share. Kita mesti hunting, mesti publish. Waduh, gaya bener, kayak teorinya kayak paling keren. Ya. Saya ceritakan kepada dia, ada kawan saya di salah satu tempat di Jaksel, dia nggak ada online, nggak ada GrabFood, nggak ada GoFood, tapi hari ini dia waktu itu baru 3 tahun dia bikin toko, ada toko batik, ada food court, itu ngelewatin orang yang sudah 20 tahun di tempat itu. Nggak ada publish. Cuma dia kalau ngasih barangnya bagus, dapat hadiah gitu orangnya. Nanti orang ini cerita. Makanannya mahal, Banik. Itu somainya harganya 60-70 kalau nggak salah satu. Kalau di sini berapa? 10.000. Tapi nggak ada orang kecuali antri setiap hari. Jadi di jam-jam makan itu semua orang antri. Nggak ada publish. Saya tanya, Mas, amalanmu apa? Yang kamu amalkan apa? Publish di sini di situ enggak? Dia cuma ngomong ini. Saya punya karyawan 40 orang. Saya ingat saya. Kami setiap duha gantian sif-sifan memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa yang dibaca orang itu. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan. Tapi turunkannya bukan ke bumi, turunkan ke toko kami gitu. Disebutin tokonya. Kalau di bumi keluarkan ke toko kami. Begitu bahasa dia. Jadi dia cuma sholat duha. Di sholat duha itu teman-teman, kata Imam Ibnul Jauzi, doa yang mustajab itu di saat orang lagi lalai, lalu kamu datang ke Allah. Duha itu orang lagi sibuk ngapain? Kerja. Dia datang ke Allah. Duha itu kira-kira pukul 7:30 sampai jam 10:30 lah. Itu orang lagi lalai. Ada yang lagi jalan di jalan, ada yang di kantor, ada yang lagi meeting, ada yang mitung, ada yang mutung, apalah itu ya, ada yang lagi tidur ya, bener nggak? Ada yang lagi nonton, ada yang lagi main handphone, semua itu lalai. Ustadz aja lalai kok, semuanya lalai kita, jam-jam segitu lalai. Di saat itu dia datang ke Allah. Jangan antum mengira Allah itu kalau banyak orang minta terus Allah itu kemudian inden gitu, nggak. Adakah orang inden dapat cahaya matahari? Ada nggak? Nggak ada. Tinggal dia datang ke tempat terbuka, sinar matahari kena. Sama dengan itu. Kapankah seorang dapat sinarnya Allah, nurnya Allah, rezekinya Allah? Carilah space atau poin titik yang di situ sinarnya berlimpah. Makanya kalau antum ada yang jualan, jangan jualan hanya di malam hari. Jualan itu ya siang. Walaupun online, tetap online itu kasih time sampai jam 7 sore, walaupun antum 24 jam. Kenapa? Kata Imam Ahmad ya, ketika anaknya tidur pada subuh, wahai Ananda, rezeki sedang Allah turunkan berlimpah, kenapa kamu tidur? Ini bukan hadis Nabi ya, ini kalam Imam Ahmad bin Hanbal. Barangkali itu pengantar dari basat dan qabat ya. Sudah nyambung? Jadi basat artinya apa basat? Makom atau kondisi lapang.
Kalau qabat, ya sebelum pindah, kalau murid dengan guru, basat itu ketika guru mengatakan kamu urus dirimu sendiri, kamu sudah lepas, kamu aku ijazahi, itu sudah basat. Jadi guru ngangkat murid jadi guru, itu basat. Atau guru mengatakan kamu tidak perlu jumpa aku dulu, itu basat. Nyambung? Ya, kalau orang sedang berusaha, dia dapat rezeki, itu basat. Dia lagi susah, itu qabat. Kalau murid didekap terus sama gurunya, dia sedang qabat. Hati-hati, jangan sampai lupa diri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita sholawat dulu. Ya boleh, kita sholawat dulu. Tapi pertanyaan dulu Bu ya, izin Bu ya. Kondisi di akhir zaman kan tidak menentu, uang kertas ditukar emas, terus ada orang kelaparan, menganiaya, terus saling rampas-merampas. Katanya Bu ya, ada zikir akhir zaman yang akan diturunkan oleh Allah buat orang-orang yang dikendaki oleh Allah, sehingga dia tidak merasa lapar dan dia melihat air pun tidak berebut air untuk keluarganya. Apakah zikir itu dalam perjalanan sudah turun atau masih disembunyikan? Ya, apabila nanti terjadi, sebenarnya jangan terjebak dengan wirid lafaznya Bang Dik. Wirid itu amalan yang dirutinkan. Tidak adalah amalan kecuali di belakangnya ada pemberian rohani. Namanya warid. Pemberian rohani itu pemahaman, ketepatan faham, itu namanya warid. Makom dan hal itu bagian dari warid. Ya. Apakah zikirnya sudah turun? Oh, sudah turun dari masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi-nabi sudah ngelakuin. Waktu Nabi Nuh masuk dalam perut ikan, dia makan minum apa? Apa yang turun ke dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ibrahim berhari-hari dibakar. Apa yang turun ke beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wirid itu banyak Bang Dik. Bukan itu yang penting. Bang Dik baca 4.000 kali hasbiyallah, tapi pahamnya sama nggak dengan Nabi Ibrahim baca sekali? Jadi orang lupa hari ini mengejar kuantitas zikir, tapi melupakan kualitas zikir. Yang diperlukan kita hari ini apa yang Nabi katakan? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah masuk surga. Nabi nggak mengatakan 1, 2, 3. Tapi di hadis lain ada tambahannya, man qala la ilaha illallah, ya, sidqan min qalbihi atau tasdiqan min qalbi. Dia rasanya tasdik dari kolbunya. Kolbunya membenarkan, lisannya melafazkan. 1 cukup. Cukup. Berarti yang mahal itu lafaz bacaannya atau fahamnya. Atas dasar itulah ribat kita insya Allah sampai nanti triloginya 3. 1 ilmu, 2 zikir, 3 khidmat. Yang 1 apa? Jadi pertama ngaji di ribat bukan talqin dulu, ngaji dulu. Ilmu dulu. Kita nggak menuntut orang talqin. Kalau teman-teman nggak sabar mau talqin, cari mursyid di luar. Ya, cari mursyid di luar. Kami nggak pernah mempromosikan talqin. Ya, kami nggak pernah jualan talqin, tidak pernah kemudian mengatakan orang yang dapat talqin lebih keren, orang sudah dapat talqin lebih selamat. Nggak. Berapa banyak yang sudah ngambil talqin kemudian meninggalkan ilmunya. Jangan pernah ambil satu amalan kecuali tahu ilmunya. Ingat malam ini. Jangan amalkan sesuatu kecuali faham apa yang dibaca. Oleh karena itu, ini perbedaan antara Thariqat Naqsyabandiyah dengan Syaziliyah. Naqsyabandiyah berkembangnya di Uzbek. Uzbek itu Arab atau non-Arab? Arab. Arab maklum. Non-Arab. Imam Syazili terakhir thariqahnya berkembang di Alexandria, Mesir. Orang Mesir itu kebanyakan Arab atau non-Arab? Mesir sampai hari ini. Bahasa Arab. Apa perbedaan wiridnya? Wirid Naqsyabandi, pejamkan mata, lidah dikunci, sebut nama Allah di kolbu. Nggak baca macam-macam. Depannya hanya syahadat, fatihah, kulhu, sholawat, selesai ilahi anta maksudi. Sedangkan Imam Syazili itu punya hizib. Hizib itu kumpulan ayat yang kemudian ada doa-doanya. Ada Hizbul Bahar, ada Hizbul Nasr, ada yang terpanjang Hizbul Kabir, Hizbul Bar. Itu 10 lembar. Kok bisa beda?
Karena murid-muridnya orang Arab. Itu nggak bisa terkondisikan kecuali mereka membaca teks Arab. Jadi orang Arab itu makhluk kata-kata. Mereka itu akan berubah kondisi rohaninya lewat dikata-katain. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mukjizatnya di kata-kata. Dan ilmu ini selama ada orang di dunia ini membaca bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, nanti akan tertarik dengan kata-kata yang menarik. Nah, teman-teman ini datang, ini saya husnuzon karena tertarik dengan kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, itu insya Allah pertanda kolbunya ada waridnya. Amin ya Rabbal. Ada pemberian Allah di kolbu. Semoga Allah kekalkan. Amin ya Rabbal alamin. Tapi teman-teman jangan terlalu overestimate kepada kami para guru ya. Kami ini juga manusia biasa. Kami ini juga orang-orang yang ya kita nggak jauh beda lah. Kami makan, minum, sakit. Bang Dingin sakit. Para orang paling sakti se-Tangerang Selatan ini. Buya Asfi, ya, Buya Yunal ini, kami manusia biasa. Tapi ada yang beda dari para abuya ini. Abuya ini nggak pernah berebut murid. Ya, Buya Aldomi sedang ke Brunei ya, mewakili kita ada acara sahabat-sahabat kita di Brunei. Lora juga sedang sana, Lora Ali. Ya, mereka nggak pernah berebut murid. Ditanya. Mereka nggak pernah berebut proyek talqin. Ya, tidak pernah berebut proyek manakib. Nggak ada. Ya, mereka lebur pergerakannya. Insya Allah mereka, saya doakan semoga kami semua istiqomah. Mereka betul-betul fokus di tugas-tugasnya, nggak mikirin fasilitas. Orang hari ini kenapa rusak, kenapa korupsi? Karena mereka mikirin fasilitas sebelum tugas. Sama aja mental pejabat zahir ataupun pejabat batin sama aja hari ini. Ya, yang ngemban kemursidan, talqin, yang dibayangkan fasilitas, fee. Itu yang merusak semua majelis. Kalau nggak fee, fu, apa fu? Fulus, bukan fulus. Popularitas. Maka orang sibuk bikin gimmick. Di kita biasa aja, hari pakai serban, kita pakai imamah, pakai yang gulung-gulung, kayak roda Vespa itu. Tapi kami nggak ikut roda Vespa, kami ikut Nabi Rasulullah SAW. Itu yang kami amalkan itu ada sanadnya. Antum jangan salah. Tasbih yang dipegang buya-buya itu ada sanadnya ke Imam Hasan Al-Basri, ke Abu Hurairah. Sorban kami itu bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Sarung ini walaupun berwarna, ini sanadnya ke Lasem dulu. Habis itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah kan bersarung. Betul nggak? Rasulullah bersarung. Pakai ini namanya rida. Apa namanya? Rida itu apa? Shawl ya. Kayak Buya ini boleh di samping, boleh di kanan, boleh tengah. Itu pun ada hadisnya. Ya. Berjenggot dikit, berjenggot banyak. Bang Dik berjenggot dikit, Bang Dik udah tua. Masih ngerasa muda aja. Ya. Kita cowok-cowok ribat, saya menganjurkan semuanya punya jenggot walaupun tipis, rapih. Jangan kayak keris, ya, yang rapih. Keris yang itu nggak bisa bayar makanan. Keris yang satu lagi bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Buya. Gitu Bang Dik ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tepuk tangan buat Buya Arazi. Ini sebenarnya ada Buya, cuma karena udah putih ya nggak kelihatan lah. Buya ntar kalau udah putih gua gak kelihatan. Itu mengundang seseorang untuk lupa diri. Maka orang-orang yang disebut arifun. Siapa yang disebut arifun? Nah, ini perhatikan teman-teman semua. Ada yang disebut murid ya. Murid. Murid ini orang yang punya kehendak, keinginan, ingin mengenal Allah. Namanya murid. Kalau dia sudah dipilih oleh Allah, namanya murad. Apa sebutannya? Murad. Tapi dari murad ini ke atas, itu namanya arif. Arif itu orang yang mengenal maunya Allah. Orang yang mengenal maunya Allah itu paling rendah. Naik lagi, dia mengenal sifat-sifat
Allah. Naik lagi, dia diizinkan memandang Allah. Itu arif. Jadi nggak sembarang orang disebut al-arif, al-arif. Emang sorbannya gede, jenggot panjang, paling al-arif. Nggak sembarangan. Al-arif itu, kalau guru saya beda pendapat, ada 3 guru kita. Yang paling keras, tapi saya sepakat dengan itu, al-arif itu orang yang hanya jumpa, musyahadah dengan Allah, menatap Allah. Adapun yang hanya mengenal kehendak, mengenal sifat belum. Ini versi guru saya yang saya setuju itu, ya. Tapi beliau nggak perlu persetujuan saya, ya. Ada yang gagal jadi arif, jatuh, gagal dia. Ketika dia diberikan basat, dia gagal, dia lupa diri, atau ketika dia dikebat, dia kesempitan, dia putus asa, jatuh juga. Dia mundur, nggak kuat diuji sama guru begini terus. Nggak kuat ngikutin guru kayak gini. Murid begitu, namanya dia putus asa saat dikebat. Kalau murid yang basat, dia diberikan kelapangan, dia nggak dituntut macam-macam, sudah dikasih hak mengajarkan, nah itu basat tuh. Atau nggak disuruh ngajar juga, tapi dibiarin aja sama gurunya. Nih perhatikan, guru kalau nggak ada nanyain kita, kalau udah nggak, mana si anu gitu, itu hati-hati, itu sudah basat. Kalau murid yang sudah gelap hatinya, alhamdulillah aku nggak ditanyain, ya alhamdulillah aku udah nggak ditanyain, aman begitu, posisi kita aman, itu basat. Justru itu berbahaya. Kalau wali Allah sudah nggak ingat kita, kira-kira Allah ingat kita nggak? Wali Allah aja nggak ingat kita, gimana Allah mau ingat kita? Wali Allah itu nyebut nama orang, berarti Allah sedang nyebut dia. Paham? Ya. Apa ciri-ciri seseorang sedang disebut oleh Allah? Kekasih-kekasihnya menyebut dia. Baik menyebutnya dalam pujian ataupun cacian. Itu ujian bagi yang mendengar. Apalagi yang dipuji dan dicaci itu. Itu ujian terindah bagi dia itu. Ini kabar gembira, siapapun yang sedang diuji berarti Allah sedang perhatiin dia. Tapi kalau Allah sudah nggak uji, berarti kita sudah nggak diperhatiin. Berarti kita udah nggak didaftarin masuk anggota sudah. Karena udah nggak terregistrasi kan, mungkin sudah DO kali. Nah orang-orang ini jatuh. Kalau dalam bahasa hal disebut futur. Futur itu terputusnya hal rohani seorang murid, jatuhnya semangat dia yang tadinya tinggi jatuh, down. Itu futur. Apa bahasa Arabnya? Ini istilah yang dulu dipakai oleh Imam Al-Qushairi. Sekarang dipakai oleh teman-teman pergerakan. Ya. Ini tanda bahwa pergerakan itu dulu muncul dari rahim tasawuf yang kemudian mereka hari ini tidak tahu diri memusuhi imam-imam sufi. Pagi sore pakai maksuratnya, tapi hari ini mereka ngomong, oh sufi itu zindik. Padahal orang yang ngajarin maksurat itu seorang sufi. Makanya saya teman-teman, ketika para ustadz tiarap memuji para sufi, saya puji para sufi. Ketika para kiai takut menyebut kata tarekat, kita angkat nama tarekat. Kita gak haus pujian. Ya. Emang kalau dipuji ente jadi duduk di atas awan? Enggak kan? Kalau dipuji orang rasanya gimana? Enggak tambah gemuk juga. Nggak nambah rekening juga Bang Dik. Betul nggak? Kira-kira kalau dicaci orang, ente kurus nggak? Rekening ente berkurang nggak? Nggak juga. Terus kenapa masalahnya? Untuk apa? Sekedar posting dapat like orang. Emang penting? Emang hidup kita sekedar posting-postingan? Kita tidak melarang siapapun main sosmed, bijak-bijak aja. Ya. Oke, ketika seseorang gugur jatuh, itu namanya futur. Dia namanya bukan lagi murid, tapi marid. Apa arti marid? Bukan dal. Marid itu orang yang sudah menyimpang dari tujuan awalnya. Dan marid itu salah satu nama dari syaitan. Hati-hati. Ini wali gagal. Berarti kalau dia gagal jadi wali Allah, dia jadi wali apa? Wali syaitan. Nauzubillah. Ketika kita sampaikan ya,
Hidup kita tinggal milih jalan Allah jadi wali Allah, jalan syaitan jadi wali syaitan. Ada kiai teriak-teriak, ih kajian ente ketinggian, masa ke orang-orang kayak kita jadi wali? Astagfirullahaladzim. Kita nggak usah pakai kitab gede-gede, kita pakai kitab kecil, Al-Furqan karya Ibnu Taimiyah, seorang kritikus sufi. Dia membagi wali itu dua aja, Auliaur Rahman, Auliaus Syaitan. Wali Rahman, wali Allah, dan wali Syaitan. Wali cuma dua aja, tinggal milih. Dan apa kata dia? Semua mukmin wali Allah. Gampang tuh jadi wali. Antum mukmin semua, udah wali Allah sudah. Tapi walinya am. Gimana dengan ungkapan para ulama tidak mengenal wali kecuali wali itu wali khas, itu wali-wali spesial. Apalagi yang di belakang itu khawasul khawas. Nggak usah tinggi-tinggi. Yang ngerti Buya Asfi ini jago baca kitab, itu orang yang bisa baca kitab atau bukan? Yang ngerti Buya Yunal ini level bahasa Arabnya level up tinggi, itu orang yang ngerti nahwu sorof. Kalau cuma sarap doang nggak bisa. Ya, urusan sarap menyarap ya rasa ya. Main biola itu ternyata butuh zauk. Zauk itu bahasa Arabnya rasa. Sepertinya dari semua alat musik yang paling dekat ke tasawuf itu biola. Betul nggak? Tepuk tangan ya. Buya Asfi ini juga pemain biola, tapi sudah pensiun. Saya tanya tadi, Buya, emang nggak pakai kuncian ya? Saya lihat tadi nggak ada kuncian ya, yang seperti main gitar. Kalau main gitar kan perlu, ya apa namanya? Ya gitu deh. Apa? Ya chord, oke, grip. Ya udah banyak pada istilah teh. Kita satu istilah aja nggak udah surumit ya. Jangan-jangan ini kebanyakan istilah kalau ngajar. Banyak istilah nggak? Saya sudah berusaha mengurangi istilah dalam mengajar agama. Karena kegagalan kawan-kawan saya kebanyakan, biar keren dia banyakin istilahnya. Biar kelihatan Ustadz Hijrah gitu. Kita nggak mau itu ya. Kita maunya bahasa yang rumit, kita mudahkan semudah-mudahnya. Yassiru wa la tu'assiru. Ini ijazah Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Hadis Sahih Bukhari, wahai Ali, permudah yang sulit. Jangan jadikan yang sulit itu jadi yang mudah itu jadi rumit. Ini kok ada orang ngomong agama tuh gelibet kemana-mana gitu, saya juga bingung. Filsafat terbaik bukan yang bikin orang tambah pusing. Filsafat terbaik itu persoalan yang satu kitab, satu buku bisa dia kalamkan dengan satu kalimat, satu tesis. Sama, hikam ini kan satu kalimat itu satu tesis loh ya. Satu kalimat tadi, satu kitab. Satu kalimat tadi, satu kitab. Tapi dia bisa kalamkan dalam satu kalimat. Inilah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Orang pintar itu bukan yang bisa jelasin sesuatu itu panjang-panjang, enggak. Orang pintar itu bagi saya yang bisa menyederhanakan masalah yang rumit. Ini yang dikatakan oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Ya. Dan kami bermohon semoga kami para hamba Allah yang berkhidmat dalam ilmu ini, Allah izinkan kalamnya nyampe ke kalbu antum semua. Amin. Kata Nabi SAW, ya, innama bu'istu mu'allima. Aku diutus hanya sebagai mu'allim, pengajar. Lalu kata Ibnu Athaillah di kitab ini, ciri-ciri kalammu diizinkan Allah, fuhimat ibaratuhu. Kalimatnya dapat dipahami. Maka ketika para kiai sebagian protes kenapa saya ngajar hikam secara terbuka, ini kan rumit kitabnya. Ya, rumit karena Anda tidak menerjemahkan total ke bahasa kaum. Ya. Sayyidina Ali diajarkan Rasulullah alimul qauma bilughatihim. Gimana kalamnya ya? Alimun nas ala qadri uqulihim ya. Kalam Sayyidina Ali. Ajarkan orang-orang sesuai dengan kadar akalnya. Dan mohon maaf, saya tidak pernah buka rahasia. Ilmu-ilmu rahasia saya nggak pernah buka di online. Kami ada majelis lagi tertutup. Itu kitab-kitabnya kitab yang berat-berat ya. Tapi kami nggak anggap juga kita ini ahli, nggak. Kita hanya khawatir kitab itu ketika dijelaskan kaminya salah faham atau yang mendengar salah faham. Makanya kita kemudian skip. Sebelumnya kita buka kitab online Al-Insan Al-Kamil, saya stop. Gak usah online. Kita ambil kitab yang lebih rumit lagi dari itu, karya orang yang sama, tapi saya nggak bikin online. Ya.
Yang hikam ini dulu waktu saya masih SMA, teman-teman semua kelas 1, saya nanya ke guru saya sebelum dia meninggal, 3 bulan sebelum dia meninggal, Abu Ya Hasan Al-Basri, apakah hikam ini kitab tasawuf paling berat? Kita kira ini udah paling keren sudah. Apa kata beliau? Enggak, di atas ini masih banyak. Ternyata waktu kita kuliah, Allah perkenalkan saya kepada kitab-kitab itu. Ya, Buya Asfi termasuk yang menyaksikan kita sama-sama beli, Bu ya. Kitab yang berat-berat itu. Kitab yang dikafir-kafirkan oleh orang-orang yang tidak paham. Kita baca itu dan alhamdulillah kita nggak kafir-kafir, Bu ya. Bu ya, jadi kafir nggak baca kitab itu? Enggak ya? Insya Allah aman, insya Allah. Baik, tadi murid, murad, kalau gagal jadi apa? Marid. Kalau dia sukses jadi arif. Arif itu terbagi 3. Arif mengenal maunya Allah. Saya mau tanya, Allah nguji kita dengan yang kita mau atau yang dia mau? Kita kalau ujian di kelas nih, di sekolah atau di kampus, kita diuji dengan pertanyaan yang kita mau atau yang pertanyaan yang dosen mau? Terus kenapa ke Allah ente punya request macam-macam? Ya. Kenapa kita ngomong ini? Kenapa aku diuji dengan ini Tuhan? Gitu. Ya suka-suka Tuhan lah. Kalau manusia dengan lembaga kependidikannya boleh menguji muridnya sesuka dia dengan pertanyaan yang sesuai dengan makom dia, kelas dia, kenapa Allah tidak dilakukan itu? Saya mau tanya yang terakhir sebelum masuk ke bab berikutnya. Apakah klasikalnya manusia, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu lebih detail dari kelas yang Allah sudah tetapkan? Mana yang lebih detail? Paham pertanyaannya? Mungkinkah Allah memberikan ujian untuk orang yang rohaninya rohani masih SMA, tapi ujiannya ujian S1, mungkin nggak? Nggak mungkin. Rohaninya masih SD, terus diuji dengan ujian SMA, mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu bagian dari buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Jadi jangan lagi mengeluh, hentikan keluhan itu malam ini juga. Mau menjadi kekasih Allah? Ya, ambil satu namanya, As-Sabur. Apa arti As-Sabur? Nah, ini mau jadi arif, ambil satu nama Allah, Sabur, atau pakai alif lam. Ini setelah ini kita minta para abu yang jelasin ya. As-Sabur, apa arti As-Sabur? Nggak cukup, bahasa itu kurang cukup. Kalau sabar Bang Dik. As-Sabur. Ya. Boleh, izin. Ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat. Pusing bener. Keren Bang Dik, tapi aku pusing. Sabur ini contoh kata aja Bang Dik. Sabar, apa arti sabar? Kalau sabar nggak pakai wow, ini ada wownya nggak? Ini artinya amat penyabar. Kita ngasih orang, terus dia nggak tahu diri. Pernah ngalamin nggak? Kita besok mau ngasih dia lagi nggak? Nggak. Makanya Bang Dik nggak sobur. Iya, iya. Allah itu ngasih orang hari ini dan orangnya nggak bersyukur. Besok masih dikasih nggak? Kasih. Paham? Itu sobur. Gampangnya begitu. Allah itu amat penyabar. Jadi penyabar itu bukan urusan hanya saya diuji, tapi saya nahan marah itu juga disebut sabar. Gimana? Sama anak gimana? Orang tua ke anak itu termasuk sabur. Keluar kamu, nggak usah balik-balik. Besok nggak balik dicari kan? Itu saburnya. Maka orang tua itu mazhar, manifest sabarnya Allah. Maka kata Rasulullah kepada seorang ibu, sayangnya Allah kepada hamba lebih kuat, lebih dahsyat daripada sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Makanya kita ini mau salah berapa kali juga Allah terima kan? Seperti seorang ibu, segimanapun seorang anak salah, besoknya diterima lagi. Walaupun mak-mak nih ngerocosnya kalau lagi marah, aduh, semua kebun binatang keluar. Ya, betul nggak? Sebagian. Kalau nggak kebun binatang,
kebun raya. Kalau nggak toilet keluar ya. Oh kalau nggak ini maling kondang hadir lagi. Macam-macam ya. Jika itu terjadi, besok kita kemudian sayang lagi ke anak, itu namanya sabur. Ya. Punya pasangan sebagian besar, ya ada hal yang di pasangan kita nggak cocok sama kita. Apakah semuanya harus diekspresikan? Bang Dik nih, bunda lagi masak, masakannya agak asin. Emang bilang asin gitu, gitu nggak? Bisa piring melayang, UFO, atau nggak dimasakin lagi? Istri ini ngomong, ntar gue nggak masakin lagi, besok dimasakin lagi. Maka suami istri itu mazhar manifest kedua, orang dapat manifest nama Allah sabur. Makanya yang jomblo, ya salam. Anda harus segera ya ketemu orang-orang yang melengkapi kewaliannya. Makanya canda-candanya para kiai itu kalau mau jadi wali menikah. Itu candanya orang tua. Ya minimal jadi wali murid kan? Emang nggak ada wali jomblo ya, Ben? Hanya Nabi Isa yang wali jomblo. Nanti turun kan menikah. Ada wali jomblo tapi dia menyesal. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Menyesal dia. Ya. Yang ngelamar dia wali kutub dia tolak. Hasan Al-Basri ngelamar dia. Sufyan Tsauri ngelamar dia. Cuma Sufyan Tsauri ini kemudaan ngelamar orang tua kan gak pas juga. Branding Bang Dik, berondong. Oke, as-sabur yang kedua apa? Orang suami, istri. Ada as-sabur yang lebih keren lagi. Guru dan murid. Guru dan jadi kalau belum punya suami, belum punya istri, carilah guru. Latihan sabar. Sabar disuruh wiridan, sabar ngelihat pola teman. Makanya ada adab ma'al ikhwan, adab sesama kawan. Ada adab ma'al syekh, adab kepada guru. Ngelihat guru agak aneh-aneh, jangan langsung komentari. Ya, siapa tahu ada sesuatu yang kita nggak paham. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jangan lakukan kesalahan Nabi Musa itu kesalahan bukan dosa ya. Dia sudah MOU, tidak akan ingkar sampai selesai. Tapi setiap kali kejadian, dia ingkar. Ya, terlalu kritis. Makanya sampai hari ini wajar makhluk paling kritis dan cerewet itu ya bani-bani dari situ. Ya, Nabi Musa kan dari sono kan? Nabinya aja begitu, gimana umatnya? Nanti bisa bayangin nggak? Nabi Musa bani apa? Ya, nabinya aja begitu. Itu udah paling benar sudah. Orang paling alim, paling ma'rifat. Yang Allah berikan kekuatan mendengarnya 10.000 kali hebatnya makhluk biasa. Datang Bani Israel kepada Sayyidina Musa. Apa kata mereka? Ya Musa, ya, kaifa tasma' kalam Allah? Bagaimana cara kamu mendengar kalam Allah? Nabi Musa kemudian, kalian akan paham. Ini Bani Israel masih nanya, yang simple lah, ya. Masa Nabi nggak bisa jelasin kira-kira gitu? Ngenyek nggak? Ngejeknya orang Israel itu kayaknya ente ada bani-bani itu di sini ya, yang tukang ejeknya itu nggak tanggung-tanggung. Lalu Nabi Musa buat analog. Oke, kamu pernah nggak lagi naik gunung, di lereng gunung terus ada petir? Petir di depan mata kita. Ada pernah ngalami gitu? Pohon-pohon begini ada petir nggak Bang Dik? Kalau lagi geledek gitu, gitu. Telinga kita langsung bengang berapa menit. Ada yang pernah ngalami gitu? Ya. Atau lagi jalan, di belakang kita naik motor nih. Di belakang kita ada bus, apa tuh namanya yang tolali-tolali itu tuh? Terus dia bel, bung. Pernah kaget? Saya pernah kaget waktu mahasiswa. Kita sempat goyang dan hampir jatuh. Jadi makruh itu, bel-bel begitu tuh makruh. Ya, membahayakan orang di depan kalau dia pakai motor. Kalau pakai mobil tinggal bel balik kan. Paham maksudnya? Ya, Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam itu juga seorang guru murid. Ketika dia jadi guru, dia nggak sabar juga sama asisten dia. Asisten dia adalah Nabi Harun, itu jenggotnya sampai ditarik. Jadi memang ada tipe-tipe nabi pemarah itu ada. Untungnya dulu nggak ada polisi, nggak jadi Nabi Musa nggak dilaporin ke polisi ya. Jenggotnya ditarik. Ada murid yang kritis. Nabi Musa juga tuh orangnya. Belum selesai gurunya menunjukkan contoh soal, dia sudah protes duluan. Hari ini guru-guru yang sabar, ya. Kalau dulu kita boleh yang geplang murid loh ya. Bener ya? Buya pernah
mukul murid nggak? Dulu? Nggak pernah ya? Kalau saya pernah ya. Ya. Muridnya kita kemplang aja. Kalau dia nggak suka pulang. Tapi semenjak hari ini ada peraturan baru bahwa tidak boleh. Ya sudah, kita nggak pernah lagi mukul murid. Saya kalau lagi marah saya tinggal kelas. Kalau marah banget saya nggak ngajar lagi di kelas itu selama-lamanya sampai kiamat. Itu kalau saya marah begitu. Dan itu kita lakukan di pesantren. Ya. Ada satu kelas nggak bisa dibilangin udah 3 kali, udah saya kasih tahu wali kelasnya aku nggak ngajar di kelasmu. Dia yang pusing. Berarti saya penyabar atau tidak penyabar? Saya nggak penyabar. Ya. Nabi Khidir penyabarnya bukan main, tapi kan MOU-nya 3 kali. Seandainya tidak buat kesepakatan Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu bisa kali 7 kali kejadian, 700 kejadian. Tapi kan mereka bersepakat 3 kejadian, 3 protes. Jadi guru dan murid itu kalau mau jadi wali Allah, ambil salah satu nama Allah. Ini perkataan Imam salah satu wali Ghaus di zamannya, Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Aulia. Siapa yang ingin jadi kekasih Allah, wali Allah, ambil salah satu nama Allah, lalu praktekkan itu dalam hidupmu. Ya, semoga kita diizinkan Allah. Amin. Allahumma inna ala dzikrika. Ya Allah, izinkan kami mempraktekkan, merasapi, melakukan apa yang menjadi nama-nama dan sifatmu yang pantas kami lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, kita tepuk tangan dulu buat Buya Aras Yasin. Teman-teman yang ada di YouTube mungkin sudah ada pertanyaan, silakan. Bang Dik, nanti kita dengerin Buya ya. Baik, kalau begitu kita dengerin Buya dulu, atau kita mau lempar pertanyaan dulu? Oke, ke pertanyaan dulu. Ya, silakan. Ada yang ingin pertanyaan dari perempuan? Ya, 1. Yang perempuan? Ayo kesempatan. Ya, 2. Oke, silakan kamu dulu. Mungkin mic-nya ada dari sini, Masku. Maju, Masku. Oh, ada ya. Nama, sebutin dari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi, Bang Dik. Salam kenal Buya, guru-guru semuanya. Saya dari Depok, Bang Dik, izin. Silakan, Robi. Kalau diizinkan ada 2 pertanyaan, Bang Dik. Satu, pilih yang paling penting. Baik. Karena yang satunya mengganjal, jadi bingung mau yang mana. Bismillah, Buya. Kembali ke yang tadi Buya sampaikan bahwa belajar untuk fokus terhadap kualitas bukan kuantitas. Maka kadang-kadang nih hati suka. Boleh berdiri? Karena ada kamera kebutuhan. Ya, lanjut. Ya, Bismillah. Kembali ke tadi Buya jelaskan, izin Buya berdiri. Buya mengatakan tadi belajar untuk fokus terhadap kualitas bukan kuantitas. Maka kadang-kadang diri ini terjebak terhadap definisi ibadah dalam ilmu fikih. Salat muftatamatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya udah, selama itu sudah tunai, sudah selesai. Tapi kadang-kadang hati ini suka gimana caranya supaya upgrade menjadi level ihsan. Tapi di sisi lain Buya, di sisi lain kalau kita lagi mau usaha untuk menjadi level ihsan, di sisi lain itu terbentur dengan sebuah statement, salah satu sifat Allah itu mukhalafatul lil hadits. Maka bagaimana mengamalkan ingin mengupgrade menjadi ihsan, sementara gimana cara agar Allah perhatikan ibadah kita? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Robi. Keren. Izin Bang Dik, insyaallah. Silakan yang berikut. Kita gabung aja. Monggo. Mic-nya mana mic-nya tadi? Boleh berdiri ya? Karena kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Aulia. Dipanggilnya? Izin apa? Dipanggilnya Feni. Feni. Kalau dari jauh. Woi. Ya silakan Fen. Saya Feni Aulia, izin bertanya, Buya. Ya. Di kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan pensyarah Syekh Utsaimin rahimahullah, di salah satu halaman kitab tersebut dalam uraian Syekh Utsaimin ini ada semacam tuduhan atau katakan kesalahpahaman menyangkut mazhab Asy'ari. Di salah satu halaman kitab tersebut dalam uraian Syekh Utsaimin ini beliau menyebutkan bahwa ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, pijakan utamanya itu adalah nas dan tidak ada peranan akal sama sekali. Sementara kan di mazhab Asy'ari
pijakan dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu bukan hanya nas, tetapi juga akal. Nah, di mazhab Asy'ari memadukan keduanya, memadukan dalil rasional dan dalil tekstual sekaligus. Sementara di mazhab Salafi, pijakan dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu hanya nas saja. Nah, bagaimana mazhab Asy'ari melihat persoalan ini secara lebih detail? Apakah dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu kita hanya mengacu kepada nas saja, lalu mengabaikan akal, atau kita memadukan akal dengan nas sekaligus? Terima kasih ya Bu. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Izin Buya, saya menjawab ini sebenarnya saya bisa, tapi saya nggak masuk kelas waktu itu. Ya, silakan Buya, jawab langsung aja. Mau ke toilet? Silakan. Ya, kebetulan di kanan saya ini pakar akidah Buya Asfi ini tulisannya tentang sifat Allah. Dia S1-nya nulis tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau Buya Yunal, judulnya apa Buya Yunal? S1 Maqasid Syariah ya. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ini Ibnu Taimiyah, ini muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya S3 mulai dari Ahmad bin Hambal sampai kepada yang hari ini saya tulis. Jadi yang teman-teman baca itu Teologi Muslim Puritan, di bab 4 saya buat biiznillah ya, alhamdulillah, dari Imam Ahmad sampai ke murid-muridnya, pecah ada Baghdad, Damaskus ya, sampai ke Saudi, sampai ke Indonesia. Di situ kita memastikan bahwa Muhammad bin Wahab tidak anti tasawuf secara mutlak, dia tidak anti Asy'ari secara mutlak. Juga Ibn Taimiyah ini juga ada yang unik. Nantilah kita bedah mungkin buku saya nanti ya, Teologi Muslim Puritan. Dan saya boleh jamin Buya Asfi ini membaca kitab Salafi lebih banyak dari Ustadz Salafi yang ada, insya Allah ya. Cuma beliau lagi mengharikun fil hub ma'allah, jadi udah gak tertarik debat-debat sudah ya. Baik, Ustadz Robi, ketika belajar fikih ada gurunya nggak? Kira-kira kalau mau ke ihsan perlu ada guru nggak? Ya. Kalau waktu belajar fikih patuh nggak sama gurunya? Disiplin nggak? Kalau mau ihsan harus lebih disiplin sama guru. Semoga ketemu mursyid yang tepat. Cuma itu jawabannya. Bagaimana bayangin Allah? Enggak. Perintahnya di situ bukan bayangkan Tuhan. Perintahnya ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya seakan engkau melihatnya. Enggak disuruh melihat kok, seakan engkau melihatnya. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihat Allah itu lihatlah wali Allah, lihatlah Nabi Allah. Kita enggak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ada hadis yang sering saya bacakan. Ya, Nabi ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik? Man aulia Allah, siapa wali Allah? Jawaban Nabi apa? Man idza ru'u dzukirallah. Ini mungkin 200 kali saya baca. Hadis Ahmad, hadis Ibnu Majah, orang yang disebut wali Allah, kekasih Allah itu yang jika engkau menatapnya, engkau ingat dia, engkau mengenang dia, menghantarkan engkau mengingat Allah. Itu yang disebut memandang Allah. Berarti dia siapanya Allah, gitu. Tentunya memandangnya dengan pandangan qalbu, bukan pandangan ini. Kalau pandangan ini menipu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Nabi SAW ini kalau ahli fikih mengartikannya, la taqumu shalah hatta tarawni, hadis Abu Daud. Jangan dirikan sholat sampai kamu melihat aku. Tapi para sadah al-arifin, ya, mereka mengartikan lain. Jangan engkau dirikan sholat, jangan takbir kecuali engkau merasakan Rasulullah hadir di hadapanmu, bahwa engkau berimamkan kepada Rasulullah SAW. Kita ini ngikutin guru itu karena kita yakin dia berimam kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut sanad. Maka bersanad bersilsilah itu tidak hanya amal zahir, tapi juga amal batin. Rasulullah itu mewarisi kitab fikih atau mewarisi apa? Khusyuk. Lengkap. Jadi sahabat kalau menatap Rasulullah, ilmu fikihnya dapat, ilmu akidahnya mantap, ilmu rasanya langsung. Namun antara sahabat lain-lain pandangan. Sahabat Abu Bakar tidak berani natap Rasulullah. Terus bagaimana beliau mengatakan, sehingga kalian menatapku, melihat aku? Abu Bakar nggak berani lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menatapnya dengan ini. Ya.
Oleh karena itu ini kabar gembira bahwa memandang Allah itu bukan memandang dengan mata ini, juga bukan pikiran, qalbu pun tidak sampai. Yang menatap itu sir kita. Sir itu rahasia Allah yang ada di dalam diri. Dia dapat menatap, tapi bukan dengan tatapan ini. Allah sendiri yang mengatakan kuntu sam'ahu, kuntu basarahu. Yang menatap saat itu aku sendiri. Maka orang tidak sampai di maqam ihsan kecuali dia fana fil hub. Dia lebur dalam mencintai Allah. Orang kalau sedang cinta, dia ngalah semua kepada yang dicintainya. Itu yang disebut lebur. Apa maumu itu mauku. Apa yang kau lihat itu yang aku lihat. Itu namanya fana. Kalau ada guru yang menghantarkan kepada itu, itulah wali Allah. Cari guru yang seperti itu. Ya, semoga jumpa segera. Amin. Yang kedua, siapa tadi? Kak Feni ya. Bacaannya berat juga ya. Bacaan akidah. Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin ini tokoh salafi yang paling mendekati imam mazhab. Ini kabar gembiranya. Karena dia satu-satunya tokoh salafi di masanya berani menjelaskan kitab para sadah Asy'ari di dunia usul fikih. Mungkin nggak tahu dengan Buya Asfi dalam bab akidah ini ada beda juga kita dalam mentakwil. Ya, Buya Yunal ada aja beda. Tapi kami ahlu sunnah. Bagi kita itu ikhtilaful mubah, perbedaan yang boleh. Saya sudah menarik diri dari semua takwil. Jadi bagi saya tidak ada takwil kecuali takwil qarib. Takwil qarib itu memaknai yang layak bagi Allah, yang tidak ada kesamaannya dengan Mu'tazilah. Contohnya begini. Allah itu benda atau bukan? Benda atau bukan? Allah itu roh atau bukan? Kalau Allah bukan roh, Allah bukan benda, maka tangannya bukanlah tangan benda. Oke? Jika dia duduk di aras, duduknya bukan duduk benda. Jika dia turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, itu bukan turunnya seperti ente turun dari tangga, enggak. Oleh karena itu, tidak perlu lagi mentakwil. Kenapa? Kita sudah mengatakan bahwa Allah ini bukan benda, bukan makhluk spirit, bukan benda halus, benda kasar. Maka kalau orang sepakat di sini, nggak perlu lagi takwil. Cukup katakan tangan yang dimaksud Allah adalah tangan yang dia pahami, bukan tangan yang saya pahami. Kalau Allah mengatakan duduk, bukan duduk seperti kita. Ini kalau Buya Asfi duduk, apa yang terjadi? Ada sentuhan atas bawah nggak? Mana yang lebih besar? Tempat duduknya atau orangnya? Ibnu Taimiyah kesalahannya cuma itu. Dia menambahkan ketika istawa ada kalimatnya bizatihi. Nih, kenapa saya tidak ikuti? Mohon maaf sekali teman-teman salafi. Kenapa saya tidak ikuti lagi Ibnu Taimiyah? Inilah yang dikritik oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi mengatakan seandainya Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bizatihi. Istawa, apa arti istawa? Bersemayam. Bersemayam itu perbuatan atau zat? Perbuatan, maka cukup kata istawa bi fi'lihi atau bi rahmanatihi, karena ar-rahman alal arsis tawa. Ini agak berat, Bang Dik akan pecah kepala. Ya, pecah kepala. Ibnu Taimiyah apa bid'ahnya? Dia menyebut bizatihi, kata istawa. Nuzul yanzilu rabbuna, hadis Bukhari Muslim. Allah turun sepertiga malam terakhir, kata Ibnu Taimiyah, turun dengan zatnya. Muskilah. Cukup katakan apa yang Allah katakan istawa, nggak usah tambahkan, nggak usah kurangi. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah tidak lebih salaf daripada Asy'ari. Lebih salaf Asy'ari, baik secara masa hidup apalagi manhaj. Dan tidak benar bahwa Imam Asy'ari masanya 3. Terakhir dia jadi salafi belum ada. Ya. Kalau salaf dia imamnya, guru dia adalah orang-orang salaf dan dia hidup di masa salaf. Ya. Oleh karena itu Asy'ariyah tidak menggunakan akal sebagai sumber, dia hanya sebagai alat. Tapi meskipun demikian, kata Ghazali dalam Al-Iqtisad dan juga Fadhaih Batiniyah, kita tidak mengkafirkan orang yang salah faham. Kita tidak boleh mengkafirkan orang salah takwil. Imam Ghazali sudah buat garis begitu. Jadi walaupun, nah ini perbedaan kal-fakir kami dengan kepada beberapa asatis di kelompok Ahbas ya. Mereka hampir ya
wallahu alam, silakan cek lagi ke mereka, hampir mengatakan kalimat kufur kepada Wahabiyah. Kita enggak. Bagi kita ini bagian dari enggak tahu nikmat atau ujian berfaham agama. Maka pemahaman kita ini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang. Kalau kita beda-beda aja. Cukup katakan, wahai Salafi, kami beda dengan Anda, dan kami tidak mengatakan Anda ini kafir. Tidak juga mengatakan Anda ini sesat, cukup katakan keliru. Jadi saya merujuk kalam saya kalau dulu saya mengatakan kalimat sesatnya. Cukup kita katakan apa? Anda keliru. Ya. Nanti kata sesat dan tidak sesat kita jumpa Allah aja nanti. Ya, kira-kira gitu ya. Ini mesti dijawab oleh Buya Asfi, Buya Yunal, karena mereka pakar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wajib dijawab ya. Fadhal. Pertanyaan-pertanyaan dari beliau Ustaz Robi dengan ukti siapa tadi? Alian siapa? Mbak Benit. Itu sebetulnya ada hubungan dengan kajian Al-Hikam sekarang itu. Pertanyaan misalnya, tadi Abu Ya membahas tentang akidah tuh Bang Di pusing Bang Di? Ngerti nggak sih? Istawa, apalagi tuh ya? Bizatihi saqiyadun, ta'wil. Alhamdulillah Bu yang itu disebut dengan qabdun, qabd itu. Kondisi kita tidak memahami sesuatu itu bagian dari qabd. Tidak lepas gitu. Karena kita tidak paham, tidak tahu, akhirnya kita tidak lepas, tidak leluasa. Itu bagian dari qabd. Jadi ada satu objek bagi si A itu basat, bagi si B dia qabd. Ada satu topik yang ditanyakan oleh Ustaz Robi misalnya tentang ihsan. Bagi orang lain qabd susah. Gimana sih caranya ihsan itu? Tapi bagi yang lain ihsan itu biarkan cabika, biarkan aja pandangan Allah bekerja pada dirinya. Dia jadi basat, lepas. Dia serahkan semuanya pada Allah. Termasuk dialektika akidah tadi. Kalau orangnya dia memang di sana disiplinnya, dia menikmati istilah-istilah yang rumit tadi gitu. Dan ketika dimunculkan pertanyaan itu biasa gitu. Apakah Asy'ariyah itu menetapkan dengan akal gitu? Atau Asy'ariyah itu menggunakan akal? Ya seperti Abu Ya sampaikan tadi, akal adalah instrumen. Asy'ariyah dengan Salafi sepakat bahwa sumber pendalilan sifat-sifat itu ya nas. Akal hanya sebagai alat. Kalau kita fanatik pada nggak boleh menggunakan akal, kita tanya balik. Allah berkata, Nasullah fanasiyahum, mereka melupakan Allah lalu Allah melupakan mereka. Tanya balik, berarti Allah punya sifat lupa dong? Iya. Itu kalau kita berpaku pada nas harus serba tekstual gitu kan. Di hadis qudsi Allah juga berfirman, maridha abdi, maritu falam ta'udni, aku sakit tapi kenapa engkau tidak menjengukku, kata Allah. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ya. Maritu falam ta'udni, aku sakit tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Tanya kepada orang yang bertumpu hanya tekstual, berarti Allah punya sifat sakit. Itulah fungsinya akal. Akal sebagai alat untuk mengolah, memahami dalil-dalil tersebut. Akal berfungsi untuk menyusun kurikulum-kurikulum tentang sifat-sifat Allah. Meskipun hakikat sifat Allah tidak akan bisa dijangkau oleh akal, tapi akal akan mengolah supaya bisa dipahami oleh akal orang banyak, dan khususnya kalangan-kalangan muslim, kemudian muslim-muslim yang ingin mempelajari tentang sifat-sifat Allah, setidaknya itu mereka lah. Nah gitu. Jadi ada satu objek Bang Dik, menyikapinya oleh si A jadi qabd, oleh si B dia basat. Melihat Wahabi bagi orang yang sudah lapang hatinya, dia jadi basat, lepas, anteng aja. Malah menjadikan 72 golongan itu bukan untuk objek disesat-sesatkan lagi, tapi untuk dirangkul. Kan begitu? Apa biar di situ biar itu? Akan terpecah umatku ya, sataftariqu ummati. Menjadi 73 gitu. Ummati berarti semuanya umat Rasulullah, 73 golongan itu. Kalau orang yang qabd, sesak dadanya melihat orang berbeda. Ya. 72 golongan itu adalah objek dia untuk difatwakan sesat. Ya, dikumpulkan draft-draftnya untuk disesatkan. Kalau orang yang bastoh, dia jadikan 72 itu untuk dirangkul, untuk dibimbing, untuk dibina. Maka Abu Ya sering menyampaikan, saya tidak benci Wahabi, kata Abu Ya. Gimana kita benci loh, kita agama kita nggak ngajarin kebencian gitu.
Karena kebencian itu nanti mengarah kepada caci maki. Kalau caci maki nanti bisa mengarah kepada yang lebih parah lagi, sibabul muslim fusuk, fiskun, mencela orang muslim itu fiskun. Wahabi muslim enggak? Muslim. Mencela mereka kefasikan loh. Kita tidak menagih pada mereka, anggap juga kami saudara. Kita enggak nagih mereka begitu. Kita tidak akan berbuat baik kepada orang kalau orang berbuat baik dulu pada kita. Enggak, kita enggak tidak seperti itu. Karena As-Sabur tadi jelaskan Abu ya, enggak menunggu orang berbuat baik dulu maka kita baik, enggak. Sama As-Sabur dengan Al-Karimnya Allah. Gitu. Itu kan susah ya jadi murad itu. Jadi murid aja susah Bang Dik, gimana jadi murad gitu ya. Gitu. Jadi kenapaan kembali ke hikam Buya ya. Jadi kenapa ada istilah qabd, ada basot itu sejatinya Allah sedang mengajarkan, memperkenalkan diri pada hamba. Apapun kondisimu wahai hambaku, susahkah, senangkah, sempit atau lapangkah, di sana ada namaku. Ketika engkau lapang ada namaku Al-Basit, ketika engkau sempit ada namaku Al-Qabid. Al-Qabidu wal-Basit, ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Gitu ya. Allah yang melapangkan, Allah yang menggenggam, yang menyipitkan. Dimanapun, apapun kondisi kita, itu semuanya ada pengenalan Allah. Jadi jangan kita bertanya-tanya, saya sedang COVID nggak ya? Saya sedang sesak, saya sedang dipegang nggak ya? Saya sedang didekap nggak ya? Atau saya dalam kondisi lapang nggak ya? Jangan tanya itu lagi, tapi tanya apa buahnya dari kondisi yang kita alami. Kita dikasih lapang, buahnya apa? Kita dikasih sempit, buahnya apa? Itulah baru orang-orang yang arif tadi yang Buya sampaikan itu. Orang arif yang bisa menjangkau gitu. Apa buahnya ketika Allah kasih kelapangan? Apa buahnya ketika Allah kasih kesempitan? Dan uniknya lagi, di dalam kesempitan itu ada kelapangan, dalam kelapangan itu ada kesempitan. Dalam qabid ada basit, dalam basit ada qabid. Kok bisa? Kapan kondisi sempit itu di dalamnya itu ada kelapangan? Ketika Allah kasih kondisi sempit, maka si hamba hilang rasa kuasanya, muncul rasa fakirnya pada Allah. Ketika muncul rasa fakirnya, dia jujur pada diri betapa dia tidak mampu apa-apa. Ketika dia jujur, orang jujur itu lepas, basit dia itu. Sebaliknya, orang dalam kondisi lepas, ya kalau tidak bisa sampai ghaflah tadi Bu ya, sampai ghaflah ketika dibasit, dilepas, diberikan kelapangan, diberikan pengetahuan, ya, diberikan basit, muncul ujubnya, kagum dirinya. Kalau udah kagum diri, itu hijab. Kalau orang terhijab adalah orang terhalangi. Orang yang terhalangi itu dalam kondisi kesempitan, qabid lagi. Ya. Maka istilahnya dalam qabid ada basat, dalam basat ada qabid, itu tidak terpisah. Ya, yang penting kita gitu ya, melihat sesuatu itu ya nikmati aja lah Bang Dik. Ya, sama seperti yang dilakukan, dibiolakan oleh siapa tadi nama? Fakhri ya. Orang yang tidak suka dengan musik melihat musik itu jadi kok sesak dadanya. Tapi kalau orang hobi melihat betapa luasnya jamalnya Allah, keindahan Allah, ada lewat gambar, ada lewat visual, ada lewat audio, mendengar irama itu tampak baginya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi syair kan syair Bunda Novia Kelopaking ya. Itu kan Al-Qur'an semua isinya Bang Dik. Apalah syair itu Buya hafal biasa. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Wadhkurisma rabbik. Serahkan hidupmu wa tabattal ilaihi tabatila. Kan Al-Quran itu Bang Dik. Kalau paham arti sebuah lagu, kita tidak mudah menyalahkan lagu. Sebelum dia bisa berhasil sadar dengan af'al guru terhadap dirinya. Apa yang kita maksud dengan kalam ini? Selama seseorang masih belum bisa menerima pelakuan gurunya kepada dia, baik ketika gurunya mendiamkan dia ataupun gurunya mengajak ngobrol dia tidak bisa menerima itu sebagai sebuah sikap dari guru. Maka ketika itu dia tidak akan pernah bisa berhusnuzon terkait dengan basat dan qabd Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buru-buru juga, jangan mentang-mentang tadi Abuya menjelaskan tentang basat dan qabdnya Allah. Itu ketinggian sebenarnya kajian kita, ketinggian sekali. Ya. Diharapkan kita menerima basat dan qabdnya Allah secara tidak
tidak putus asa ketika dikaubat Allah, kemudian tidak lupa diri ketika dibasat Allah, itu terlalu tinggi sebenarnya. Sebelum sampai di sana, yang harus kita praktekkan dulu adalah bagaimana kita bisa menerima kaubat dan basatnya guru kepada kita. Itulah maka pentingnya berguru sebagaimana yang disampaikan Abuya tadi. Ya. Mohon maaf ya, kita merasakan sendiri bagaimana kaubat dan basatnya Abuya. Ya, ketika datang misalnya, itu kita merasakan datang, melihat ataupun menyapa, kadang tidak menyapa, kadang tidak melihat. Itu sebenarnya basat dan kaubatnya Abuya. Dan itu beliau perlakukan untuk semua murid. Bapak Ibu mungkin pernah ya misalnya diribat, melakukan sesuatu, kemudian Abuya datang, kemudian tidak dilihat Abuya. Itu Abuya tahu sebenarnya apa yang kita lakukan itu. Tapi Abuya tidak mengubris, kemudian diam-diam saja, tidak mengapresiasi. Sementara ada teman yang diapresiasi. Itu sebenarnya adalah upaya guru dalam mengqabat ataupun membasat qalbu kita. Kita terima nggak dengan sifat guru itu? Kadang dalam memahami qabat dan basat guru aja kita sudah tidak lulus. Apalagi dalam memahami qabat dan basat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang paling berbahaya sekali. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, ini berkaitan dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya. Dan kami sangat memuliakan, menghormati kedua ulama besar ini. Dalam ketika membahas sejarah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau ini berguru selama kurang lebih 16 tahun kepada Ibnu Taimiyah. Bapak Ibu bayangkan, ya, Ibnu Qayyim itu berguru kurang lebih 16 tahun kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah masuk penjara karena ada satu dan lain hal yang beliau kalamkan dan itu tidak disetujui oleh mayoritas ulama di saat itu, sehingga beliau dipenjarakan. Itu tidak sedikit pun rasa yang berubah di dalam kalbunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, sekalipun Ibnu Qayyim kita anggap bukan golongan dalam menurut sebagian kalangan bukan mendukung ajaran sufi misalnya, tapi dalam hal itu beliau berhasil menerapkan konsep qabat dan basat itu mungkin lebih, bahkan kita pun tidak akan sanggup untuk menirunya. 16 tahun. Ketika gurunya di penjara itu sebenarnya beliau sudah dibasat. Sebenarnya sudah dibasat, lepas gitu ya, harusnya bebas. Tapi beliau nggak mau. Ketika gurunya di penjara, beliau juga ikut masuk penjara demi untuk berhusnuzon kepada apapun yang dikalamkan oleh gurunya. Sehingga kalau seandainya kita ahlus sunnah sempat bersuuzon kepada guru dengan kalam-kalamnya atau dengan af'al-af'alnya, berarti kita sudah kalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri, yang kita anggap, yang kita kritisi selama ini sebagai orang yang anti tasawuf. Kita mengkritisi Ibnu Qayyim sebagai anti tasawuf dan kita adalah pelaku sufi menurut kita, tapi dalam bab itu aja kita kalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, oleh sebab itu ya, maka qabat dan basat ini harus kita mulai dari menerima cara sikap guru kepada kita. Kemudian pada tahapan selanjutnya bagaimana kita menerima qabat dan basatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertahap. Ya, kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana caranya menerima basat dan qabatnya Allah, maka belajarlah menerima qabat dan basatnya guru kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kami yang menyampaikan. Mohon maaf kalau saya menyampaikan sesuatu yang bukan di haknya, bukan di makamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang ikhlas buat buya-buya kita ini. Teman-teman, saya ini orang yang paling gak ngerti tentang tasawuf. Ngaji ini saya nggak pernah memalingkan perhatian saya. Satu demi satu yang diucapkan sama Buya itu masih saya ingat satu persatu. Bang Dik, umur berapa? 57. Bang Dik, umur segini udah pernah lihat Allah belum? Ya belum lah Buya. Kan Allah nggak bisa dilihat. Bisa Bang Dik. Gimana caranya Buya? Caranya kita meminjam pandangan yang maha memandang. Dia memandang dirinya sendiri. Maksudnya gimana Buya ya?
Saat Bang Dik lagi kesusahan, pandanglah dalam kesusahan itu ada wajah Allah hadir di situ. Ya Allah, setua gini baru tahu bagaimana artinya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, ternyata aku belum pernah bersaksi, belum pernah ngelihat. Ternyata itulah cara tadi Buya mengungkapkan penderitaan adalah singgasananya murid. Bertahta Allah di situ. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat saya sendiri. Buya tuh gimana yang 73 golongan tuh? Yang benar katanya ada satu. Yang mana Buya? Yang satu itu adalah Ini versi Ar-Razi sebelum 2020 apa setelah? kita kan gak ada jarak Buya. Oke. Tahun dari demi tahun apalah artinya? Jadi dulu sebelum 2020 ada satu hadis yang sering saya sampaikan, bahkan di masa pandemi kadang-kadang masih terbawa. Hadis ada di Tirmizi, ada di Abu Daud. Nabi SAW bersabda, satu redaksinya begini, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Sataftariku, akan berpecah belah. Ummati, ini dulu kita lalai dengan kalimat ini. Umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya finnar, di neraka, kecuali firqah wahidah, kecuali satu. Di riwayat Imam Tirmizi, siapa yang satu itu? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai baginda? Nabi jawab, ma ana alaihi, bukan man. Ma ana wala man. Ma ana alaihi wa ashabi. Nabi tidak menyebutkan golongan. Nabi menyebutkan sistem berpikir. Ma ana, yang aku, alaihi, junjungannya, wa ashabi, dan mereka jadikan sahabatku sebagai contoh mereka. Junjungannya Rasulullah. Saya mau tanya, Asy'ari junjungannya siapa? Salafi junjungannya siapa? Siapa? Yang kenceng. Asy'ari junjungannya siapa? Asy'ari itu NU, Muhammadiyah. Saya nggak tahu Muhammadiyah hari ini, tapi Muhammadiyah yang Ahmad Dahlan itu Asy'ari Tulen. Sampai generasi kedua, Kiai Hadi namanya kalau nggak salah di Jogja, nulis kitab akidah, itu juga Asy'ari Tulen. Muhammadiyah siapa yang mendirikan? Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Beliau juga seorang Asy'ari, pendiri Tarbiyah Islamiyah Perti, Syekh Sulaiman Al-Suli. Kawan mereka semuanya mereka di Bekawan di Mekah. Itu juga seorang Asy'ari. Yang junjungan mereka siapa? Ajaran Rasul. Jadi ma di situ, ma ana alaihi, yang aku bawa, yang aku ajarkan. Saya mau tanya, Rasulullah ketika di Mekah ngajarin akhlak atau celana jingkrang? Ini untuk ente yang salafi, untuk ente yang Asy'ari nih nanyain. Rasulullah ketika masuk Madinah, apakah Rasulullah kemudian membahas tentang hukum akli, hukum nakli, bahasa? Enggak toh? Ini bagi ente yang Asy'ari. Terus maksudnya apa? Pembagian-pembagian begitu itu setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai pemahaman kita tentang Rasulullah kita anggap Rasulullah begitu. Antum punya persepsi terhadap saya? Ada? Sama nggak masing-masing? Apakah persepsi ente itu persis yang saya pahami tentang diri saya sendiri? Enggak. Beda. Ente kira aneh orang suci ngaji hikam? Enggak. Karena dulu kiai-kiai jadul ngomong gitu. Ente kalau ngajar hikam nggak boleh dosa. Itu kiai tolol itu ya. Itu pertama kali saya nyebut kata kiai tolol Bu ya. Awal marrah fil haya. Pertama kali saya nyebut kiai tolol di situ. Saya nggak pernah nyebut kata tolol untuk kiai. Kenapa? Loh kiai kok nggak ngerti? Yang nggak boleh dosa itu cuma Rasulullah. Selain Rasulullah mau wali setinggi apapun pangkatnya, dia pasti berdosa, benar nggak? Berarti dia bukan kiai toh? Dia cuma dikiaikan orang, padahal dia orang jahil. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, masih alimkah orang alim jika dia mengikuti hawa nafsunya, egonya? Masih jahilkah orang jahil? Kalau terjemahan tadi apa? Masih tololkah orang tolol jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya?
Maka ini kabar gembira buat kita yang tolol-tolol ini ya. Insya Allah selama kita tidak mengikuti persepsi-persepsi itu, harus keluar dari persepsi itu. Insya Allah nggak jadi bodoh lagi, nggak jadi orang-orang yang jahlil murid lagi. Kalau terjemahan kacaunya kan min jahlil murid, setolol-tololnya murid kan gitu. Jadi kayaknya harus ada kamus slang, terjemahan hikam versi jalanan gitu ya. Nanti Buya Yunal yang akan membatalkannya. Ya, Buya Yunal ini kan nggak pernah ngomongnya begitu gitu kan. Tapi kalau saya ini seorang, alhamdulillah kita kuliahnya dulu kuliah teologis, ilmu kalam, ilmu yang ditanyain si Teteh tadi itu. Kalau di kitab kalam itu biasa tolol-tololin orang, bahkan mengkafirkan orang itu biasa. Sedangkan imam ahli kalam itu sendiri, Imam Asy'ari bersyahadat, Ibnu Taimiyah juga bersyahadat sebelum akhir hayatnya. Apa kata mereka? Ini beda masa, Imam Asy'ari 324, Ibnu Taimiyah 728. Apa kata mereka? Ini beda masa tapi kalamnya sama sebelum meninggal. Asyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Aku bersaksi bahwa aku tidak mengkafirkan siapapun yang masih berkiblat ke kiblatnya Bang Dik di mana? Al-Masjidil Haram atau Ka'bah? Kiblat kita Ka'bah atau Masjidil Haram? Aduh, kiblatnya mana Bu ya? Ka'bah apa Masjidil Haram? Baitullah tuh banyak. Ada Baitullah, Baitul Maqdis, Bait Nabawi. Di sini ada musola nggak? Baitullah juga tuh. Kiblat kita kemana? Ka'bah. Benar, Ka'bah. Kiblat kan sejadah nih. Gimana di ayat Qur'annya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Terus fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bukan Ka'bah. Kata Allah ketika Nabi lagi sholat yang sekarang disebut Masjid Qiblatain di Madinah, kami melihat engkau wahai Muhammad sebelum takbir dulu orang kiblatnya ke Baitul Maqdis, tapi noleh dulu ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Terus kata Allah apa? Fawalli, hai Muhammad, palingkan wajahmu, arahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Maka semua aplikasi hari ini, mohon maaf, yang mengarahkan kita berkiblat ke Ka'bah itu adalah kesusahan untuk umat. Itu bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Allah dan Rasulullah tidak pernah mengatakan wajib melihat Ka'bah kecuali di depan Ka'bah itu sendiri. Kalau di luar itu nggak mesti, walaupun ente tinggal di Mekah, di belakang bukit itu nggak mesti pas. Yang penting mengarah ke masjid. Di hotel, wah itu Buya Yunal yang jawab nanti ya. Panjang nanti Bang Dik kebegituan. Jadi semua kelompok tadi Bang Dik, Rasulullah sebut ummati. Coba perhatikan ya. Ini penutup hadis penutup kita, sataftariku aduh. Ini tasrif yang paling saya susah menulisnya. Taftariku. Sataftariku ummati. Akan taftariku firqah, berpecah belah. Nabi sebut apa? Ini sudah cukup. Umatku menjadi berapa? 73. Kata Nabi berapa? Nabi enggak mengatakan akan terpecah umat Islam. Nabi mengatakan akan terpecah umatku, bukan orang. Maka di luar Islam itu juga disebut umat. Ini bab basat. Non muslim hari ini itu umat Rasulullah. Maka umat ini terbagi dua. Ada umat yang menerima dakwah disebut umat ijabah. Ada umat yang belum disebut umat dakwah. Umat yang kemudian mesti kita ajak. Maka Bang Dik, saya apresiasi Bang Dik ini nggak ustadz, tapi banyak kerjaan ustadz yang sudah dia bantu. Ya, terima kasih Bang Dik. Alhamdulillah. Jadi Bang Dik kalau ketemu non muslim, dia umat Rasulullah.
Itu bab basat. Masih sempat benci nggak? Oh, kalimatnya kulluhum finnar, semua masuk neraka. Nabi kan nggak ngasih tahu siapa yang masuk neraka itu yang mana. Nabi hanya ngasih tahu bahwa yang kelompok yang satu itu kalimatnya dua versi tadi. Ma'ana alaihi washabi, yang aku junjungannya sahabatku yang dia ikuti dia contoh. Yang kedua hadisnya al-jamaah, orang yang mau tetap melebur egonya dalam kepentingan bersama. Al-jamaah ini jangan dipahami saya bikin ada jamaah majelis bangdik doang. Manhaj salafus salih qaddasallahu sirrahum. Emang dengan kalimat begitu Ustadz Al-Hafiz Bangdik Hafizahullah, apakah dengan begitu kemudian menjadi sahih? Enggak. Jamaah Islamiyah, apakah kemudian dengan kalimat jamaah? Bukan. Al-jamaah artinya orang yang menghindari perselisihan. Ini perhatikan. Apa ciri-ciri kelompok yang sahih itu? Kelompok manapun dia, tapi dia berusaha melebur ego perselisihan. Maka saya sampaikan kepada saudara kita yang Syiah, coba Anda berhenti menghujat sahabat Nabi, kita saudara. Ya, masalah dia percaya Imam Mahdi, imam yang hilang itu urusan dia. Kan Al-Mahdi bukan bab iman. Ya, itu bab kemakrifatan. Apalagi kepada Salafi, kita katakan, hentikan mengatakan bahwa Asy'ari itu Jahmiyah, kafir. Ya, hentikan mengatakan bahwa mereka ini firqatun dhallah seperti yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan, ya, bin Baz, termasuk Syekh Utsaimin. Hentikan mengatakan, bisa cukup katakan kami punya tafsir begini, Asy'ari begitu, cukup. Berarti kita akan damai. Selesai, nggak ada masalah. Tapi ketika ada klaim al-haq itu punyaku, itu kayak bocil, anak kecil. Anak kecil kan kalau punya mainan nggak ngomongnya gimana? Punyaku, gitu kan? Rasulullah mengatakan satu klaim, lalu dia, wah itu aku itu. Kita nggak mau begitu lagi. Walaupun wajah-wajah kita ini bukan wajah-wajah Arab, ya. Antum wajahnya Arab, maklum kan. Wajah kita ini standar-standar, hidungnya majunya ke depan apa ke belakang. Mancungnya mancung ke belakang, ya, jenggotnya juga nanggung, dipakai serban juga lucu, pakai jubah juga bantet, ya. Sudahlah, kita ini nggak pantas kemudian mengklaim kita ini lebih Arab, lebih Islam, lebih hak. Allah cuma mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada yang khairat, bukan khairah. Banyak jalan-jalan kebaikan. Tapi jangan kasih pertanyaan seperti orang ngasih pertanyaan ke Cak Nun. Pertanyaannya Cak Nun apa Cak Nur sih? Cak Nun. Apakah di sorga ada agama lain? Aduh, itu pertanyaan jebak itu. Harusnya dia nggak usah jawab. Ya. Atau orang nanya, sanggupkah Allah punya anak? Pertanyaan begitu tuh nggak usah dijawab. Itu pertanyaan yang salah. Ya. Dijawab lebih, semakin menjawab semakin salah. Emang sorga milik siapa? Kan gitu kan. Itu mulai lagi tuh. Pertanyaan berikut akan muncul lagi. Ya. Yang kemudian kita bakar aja tuh kitab-kitab itu. Percuma kalau dengan pertanyaan itu menjadi benar, jawabannya, emang surga milik siapa? Suka-suka Allah dong masukin siapa? Ya udah bakar aja kitab ini. Ngapain kita ngaji? Ngapain kita ngaji kitab Ahlus Sunnah? Ya, ngapain baca Quran? Quran kan menyebutkan ahli surga begini, ahli neraka begitu. Tapi ahli surga di Quran tidak menyebutkan kelompok-kelompok, hanya menyebutkan sifat-sifat. Itu yang kata Nabi, ma ana alaihi. Ma itu tidak menunjukkan identitas satu kelompok, tapi kelompok manapun berjuanglah menjadi dia mewarisi Rasulullah SAW. Ya, itulah barangkali fastabiqul khairat, ya. Kelompok yang berlomba-lomba mengejar kedekatan dengan Nabi SAW, baik zahir ataupun batin. Dan kenapa kita pakai hikam? Ya, hikam ini sudah diterima oleh ulama yang bersanad. Dan hikam ini bukan karya dia sebenarnya. Dia terima dari gurunya Al-Mursi. Al-Mursi ambil dari Syazli. Syazli dari Ibnu Abdissalam. Bersambung nanti kepada para ulama tabi'in, tabi'in, sahabat dan Rasulullah SAW. Lalu mereka bahasakan dengan bahasa sampai zamannya. Karena Ibnu Taimiyah berbahasa dengan bahasa zamannya, kita juga membahasakan dengan bahasa zaman kita. Semoga Allah Ta'ala meridai, Allah Ta'ala menutupi semua aib kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Pemirsa YouTube yang masih begadang, yang masih makan kacang, cemilan-cemilan sehingga masih bertahan.
Kondisi jamaah di sini semuanya baik-baik aja ya. Ini sesuatu banget ya, aku mengenal Buya, mungkin nggak lebih dari mereka. Mood banget, lagi mood banget, dia nguap aja, enggak aku lihat ya. Luar biasa. Dan saya tidak akan membahas apa yang dibicarakan, pusing ya. Saya hanya ingin menjawab yang Buya tanya kepada saya, apakah Bang Dik benci Nasrani? Saya jawabkan tidak. Kenapa? Karena dia Muslim juga. Ini kan siaran langsung ya, umat Muslim. Ya artinya dengerin dulu orang tua ngomong, belum kelar. Umat Nabi Muhammad, kita nggak sebut Muslim. Ya artinya dia adalah orang yang dengan ucapan dan kedua tangannya menyelamatkan dirinya dan orang lain. Nah saya merasa ya mukmin. Jadi kalau Muslim itu tidak ada dalam nama 99 asmanya, tapi Mumin, Rohman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, mukmin. Saya mukmin. Pertanyaannya apa itu mukmin? Mukmin adalah orang yang dimanapun dia berada menyenangkan hati orang lain. Jabatan orang lain tidak pernah dicuri, kedudukan orang lain tidak pernah dirampas, keyakinan orang tidak pernah diganggu gugat, darahnya mengalir tidak pernah dikotori. Dan bedanya sama Muslim, kalau mukmin meninggal dunia, dia tidak tergantikan. Siapakah dia? Dialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Boleh tepuk tangan ikhlas buat pengajian kita? Itu Buya. Belum selesai udah pada ngomong. Istighfar ente. Astagfirullah. Nyuruh saya istighfar Bang Dik. Enggak ini nih, ke sini. Gak apa-apa Bang Dik, aku disuruh istighfar malah seneng. Enggak Buya. Ingat dia tadi ya, ke sini ya. Saya tahu diri Buya. Ada orang nyuruh saya tobat. Enggak Buya, ke sini. Kita bilang, aku mau tobat tiap hari. Enggak, aku bilang kan ente bukan Buya. Izinkan kami yang disebut baginda Rasulullah, idza aradallahu bi'abdin khaira. Jika Allah menghendaki sang hamba untuk menjadi baik, untuk masuk ke surganya, yuwaffiqhu li'amalin salih. Allah bimbing dia beramal-amal yang saleh. Maka malam ini ya Allah, berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami selawatkan setiap saat, setiap hari, setiap salat, izinkan ya Allah, sebelum hayat kami berpulang kepada Engkau yang Maha Hidup, izinkan kami dibimbing kembali ke jalan Engkau. Kami tidak tahu ya Allah kapan kami berpulang kembali kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, jadikan kami pewaris ilmu Nabi Ibrahim yang ketika ia dibakar, ketika ia diuji, ketika dia dijadikan sebagai olok-olokan, dia hanya mengatakan cukuplah Allah yang memandangku, cukuplah Allah yang melihatku, cukuplah Allah yang memperhatikanku. Maka ya Allah, baca ya Allah, dari dalam hati ya Allah, izinkan ya Allah, rasa diperhatikan Engkau masuk ke dalam diri kami, rasa diperhatikan Engkau kekal dalam diri kami, rasa dibersama Engkau sampai kami mati ya Allah. Jangan Engkau cabut rasa itu ya Allah. Jangan Engkau cabut rasa itu ya Allah. Jangan Engkau cabut rasa itu ya Allah. Bahkan tambahkanlah kerinduan kami ingin jumpa Engkau ya Allah. Bahkan tambahkan ya Allah rasa rindu ini kepada kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya man biyadihi anfusuna. Ya Allah yang menggenggam jiwa kami. Jiwa kami penuh dengan tabiat-tabiat birahi binatang ya Allah. Emosi-emosi binatang buas ya Allah. Khianatnya syaitan ya Allah. Berbangganya malaikat-malaikat ya Allah. Ya Allah, bersihkan diri kami dari sifat-sifat yang Kau tidak ridhai. Sembuhkan jiwa kami yang sakit. Cabutlah ya Allah, cabutlah ya Allah cinta dunia kami dari dalam kalbu. Buanglah ya Allah cinta dipuji. Buanglah ya Allah takut dicaci. Buanglah ya Allah beramal karena ditatap oleh makhluk. Gantikan ya Allah. Kami hanya ingin mencari perhatian Engkau ya Allah. Kami hanya ingin mencari perhatian Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna fil qabdi wal basat. Ya Allah, mohon rahmati kami baik di saat kami Engkau berikan kesenangan ataupun kami diberikan kesusahan. Di saat senang berikan kami rasa syukur ya Allah. Di saat susah berikan kami rasa sabar ya Allah.
Lindungi kami dari kelalaian dan berputus asa ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir malam ini, siapapun yang menyimak kajian ini, jadikan dia kekasih Engkau ya Allah. Jadikan mereka kekasih Engkau ya Allah. Jadikan kami berkumpul juga nanti berjumpa Rasulullah. Ya Sayyidana ya Rasulullah. Ya Habibana ya Habiballah. Ishfa' lana wa lahum. Beri syafaat kami ya Rasulullah. Beri syafaat kami ya Rasulullah. Sehingga kami berjumpul malam ini. Diizinkan berkumpul juga nanti di surga ya Rasulullah. Allahumma ya Rabban nar wal jannah. Ya Rabbal jannah wal nar. Ya Rahman ya Rahim. Wahai pemilik surga dan neraka, bebaskan kami dari murka Engkau ya Allah. Bebaskan kami dari kemarahan neraka-Mu ya Allah. Jika nama kami telah Engkau tulis di neraka-Mu ya Allah, birahmatika al-mutlaqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famhu asma'ana ya Allah. Jika nama kami memang telah Engkau tulis di neraka-Mu ya Allah, dengan berkat kasih sayang Engkau yang Engkau tebarkan pada qalbu Sayyidina Muhammad, yang Engkau sebut rahmatan lil alamin, hapuslah nama kami dari neraka-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah an nakuna min ahlil jannah, menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kami berjumpa Rasulullah, supaya kami berjumpa Rasulullah, supaya kami diizinkan berjumpa dengan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, irham walidina, waghfir walidina wa abaina wa ummahatina. Ya Allah, maafkan semua dosa-dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Hapus semua dosa mereka ya Allah, tutupi semua dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kuatkan siapapun yang menjelajar ilmu ini. Istiqomahkan kami, istiqomahkan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Karim, akrimna bima'rifatik, akrimna bisujud ilaik, akrimna birruku' ilaik, akrimna bidhikrika ya Allah, waj'alna ya Allah min alladhina yadhkurunaka dhikran kathira. Ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, izinkan kami menjadi hamba yang banyak mengingat Engkau, yang banyak menyebut nama Engkau, yang banyak ya Allah bersolawat kepada kekasih Engkau. Dan ya Allah, apabila kami melakukan ketaatan ya Allah, jadikan ketaatan kami Engkau ridhai. Jika kami melakukan maksiat ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau ampuni. Bukakan selalu ya Allah pintu taat dan taubat kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mentalak dunia, dengan zuhud dari dunia, dengan mengenal Engkau meskipun kami di dunia, dan berikan kami kebahagiaan di akhirat ya Allah dengan berjumpa Engkau dan berjumpa kekasih Engkau. Allahumma irhamna warhamil jami' warhamil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wastajib da'awatina bisirri suratil Fatihah. Ya Rabbi ya Rasul suratul mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina ya Allah bisirri sayyidina Muhammad sayyidina al-Fatih sayyidina al-Khatim, wa bisirri suratil Fatihah, wa bisirri salawat ala habibika al-azam sayyidina Muhammad Rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku memperbaharui syahadatku bahwa aku adalah hamba Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa aku juga bersaksi Sayyidina Muhammad adalah kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.